Hebron. Hebron itu kota suci bagi orang Israel, yaitu di masjid dimakamkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di sana satu, kemudian yang satunya ada di Turki. Jadi ada 3 tempat yang menyamai dan menyerupai persis dengan mimbar yang ada di tempat ini. Kata Rasulullah, itu adalah Raudhatum min Riyadil Jannah, antaranya rumahnya Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah itu adalah taman daripada taman surga. Itulah tempat yang istijabah untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan? Yang pertama, begitu nanti melihat karpet ini sudah tidak merah kayak begini, kita lihat karpet yang kita pijak sekarang adalah warnanya apa? Merah. Nanti kalau sudah tidak merah, hijau, berarti kita berada di wilayah Raudhah. Saat itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali apa? Menyampaikan salam kepada Rasulullah dengan cara mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian bisa ya. Yang kedua, salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, salam kepada Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar Ibnul Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat yang kita kerjakan saat ini, sholat hajat saja. Selesai sholat hajat, kemudian dengan berdoa, biar doanya agak lebih aman, bisa dengan sujud. Jadi lebih lama ya. Setelah salam kemudian sujud, minta apa hajatnya masing-masing dengan bahasa masing-masing. Setelah selesai kurang lebih di situ kita 5 menitan, kemudian akan keluar seperti ini sama, keluar ke sana tapi berada di dalam Raudhah. Terus nanti belok kiri, ya disitulah kita akan ziarah kepada Rasulullah. Yang pertama adabnya ziarah kepada Rasulullah adalah menyampaikan salam kepada Rasulullah. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar sama kayak tadi. Kemudian yang paling terakhir, sampaikan salam keluarga kita, ataupun istri kita, ataupun suami kita, atau istri kita, ataupun anak-anak kita, atau saudara kita, guru-guru kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, dengan cara menyampaikan seperti ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Coba tirukan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Min. Nah, sebut namanya. Misalnya namanya Fulan ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fulan bin Fulan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Min siapa bin siapa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Min siapa bin siapa. Itu menyampaikan salam kepada Rasulullah. Tadi saya katakan bahwa setiap salam yang kita sampaikan, Allah mengembalikan ruhnya Rasulullah kepada jasadnya. Jadi jasadnya Rasulullah itu masih ada dan ruhnya pun selalu bersama dengan jasadnya, karena salam kepada Rasulullah tidak pernah terputus. Artinya apa? Bisa dikatakan bahwa Rasulullah pada syariatnya tidak meninggal dunia. Hakikatnya harus, karena apa? Sifat jaisnya Rasulullah itu juga manusia. Makanya oleh karena itu urutan-urutan yang kita lakukan adalah seperti itu, bagaimana ada pun dalam makam Rasulullah dan sholat di Raudhah. Adapun besok misalnya mau kesini habis zuhur bisa, besok pagi tidak, karena besok pagi habis sholat subuh kita langsung kembali, kita akan city tour ya. Malam Jumat mau kesini lagi juga bisa, nanti malam mau tahajud di sini juga bisa ya. Demikian sekilas info tentang seputar Raudhah yang kalau diterangkan dan dibuka fadilah dan manfaatnya sangat banyak, karena di dalamnya ada juga tempat-tempat sujudnya para sahabat, tempat kemudian Sayyidina Umar itu selalu berzikir, tempat di mana Rasulullah itu menangis, tempat di mana Rasulullah itu kemudian bertahajud, dan ada di situ juga mihrabnya Rasulullah. Mihrab itu apa? Tempat pengimaman Rasulullah. Di sini ada mihrab yang sama ini. Ini mihrab yang sama, persis dengan yang di sana. Ya, ini mihrab dibangun oleh zaman ketika Saudi ini dalam jajahan Turki, bukan jajahan ya, dalam kekuasaan, karena Turki itu kerajaan. Jadi dia menguasai tempat ini, dan saat itu ulama yang sangat kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi, beliau takdim kepada Rasulullah, merasa tidak pantas mengimami di musola yang mihrab yang ada di sana, maka kemudian beliau membuat mihrab yang seperti di tempat ini sebagai bentuk catatan sejarah bagaimana tawadhunya seorang Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian dimakamkan di Palestina ya. Turki menguasai Saudi sehingga beberapa barang-barang berharga yang ada di Madinah ini termasuk pedangnya Rasulullah, pedangnya Sayyidina Ali, bahkan ada rambutnya Rasulullah, bahkan ada bajunya Hasan dan Husain, ada bajunya Siti Fatimah, semua ada di Museum Hagia Sophia
dan tidak bisa diambil ke sini. Kenapa? Karena kerajaan pada masa itu menjadi kekuasaan dan milik. Kalau kita di Indonesia, Belanda, barang-barang yang ada di Belanda bisa kita ambil karena mereka menjajah. Jadi itu perbedaan yang mungkin menjadi gambaran bagi kita. Dan untuk aksesoris atas ini campuran antara Turki dengan Cina, yang kemudian sampai sekarang ini sangat kuat sekali bentuk daripada bangunan-bangunan ini dan bercampur dengan Eropa. Jadi mana yang dulu antara satu dengan yang lainnya. Kita melihat kalau kemudian menara-menara itu bukan dari Turki tetapi dari Eropa. Kita lihat di Eropa lebih banyak gereja-gereja yang seperti masjid yang ada di tempat ini. Ya, wallahu a'lam. Jadi Allah yang lebih mengetahui. Demikian sekilas info yang bisa kami sampaikan. Bapak Haji Kuko bersama saya dan komandan-komandan yang lainnya, Pak. Lambaikan tangan, Pak. Ini siaran langsung, Pak. Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. كيف حالك طيب؟ من فين أنت؟ السوداني ولا من نيجيريا؟ إذا تكلم عربي يعني ولا إنجليزي؟ عربي ولا إنجليزي؟